Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mengejutkan, inilah hasil pertandingan Indonesia versus Afghanistan tadi malam. Erick Thohir langsung buat keputusan mendadak terkait laga ini. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas U17 Indonesia baru saja menyelesaikan pertandingan melawan Afghanistan, setelah sebelumnya meraih kemenangan meyakinkan atas Yaman dengan skor 4-1. Dalam laga ini, pelatih Nova Arianto tetap mengandalkan formasi 4-3-3 untuk menjaga keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Di bawah Mistar, Dava Fasa dipercaya sebagai penjaga gawang utama. Sementara di lini belakang, 4 bek yang diturunkan adalah Matthew Baker di sisi kiri, Fabio Aska Irawan dan Daniel Alfredo sebagai duet bek tengah, serta Iputu Panji yang berperan sebagai bek kanan. Untuk lini tengah, Nova menurunkan trio gelandang yang diisi oleh Nazril Alvaro, Al-Ghazani Dwi, dan Evandra Florasta. Mereka bertugas mengatur tempo permainan serta mendukung lini serang. Lalu di sektor depan, 3 penyerang diturunkan sejak awal, yakni Mirza Firjatullah, Zahabi Gholi, dan Fadli Alberto Hengga. Kombinasi ketiganya diharapkan mampu menekan pertahanan lawan dan menciptakan peluang berbahaya bagi Indonesia. Sejak awal pertandingan, Timnas U17 Indonesia langsung tampil menyerang dengan intensitas tinggi. Mereka menekan pertahanan Afghanistan dengan umpan-umpan cepat dan pergerakan agresif dari lini depan. Tim lawan tampak kewalahan menghadapi tekanan yang terus diberikan oleh para pemain Garuda Muda. Kemudian, memasuki babak kedua, pelatih Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menjaga stamina tim. Beberapa pemain yang mulai kelelahan ditarik keluar agar tetap menjaga ritme permainan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Afghanistan, yang terlihat kesulitan mengimbangi tempo tinggi yang diterapkan oleh Indonesia. Meski kedua tim melakukan rotasi, Indonesia tetap mengontrol jalannya pertandingan. Mereka terus mencoba membangun serangan sambil menjaga keseimbangan di lini pertahanan. Afghanistan berusaha memberikan perlawanan, tetapi dominasi permainan masih berada di tangan Garuda Muda hingga laga berakhir. Kemudian, setelah pertandingan usai, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan apresiasi terhadap performa Timnas U17 Indonesia. Ia mengungkapkan rasa bangganya atas perjuangan para pemain di lapangan dan menilai bahwa laga tersebut berlangsung dengan intensitas yang tinggi. Selain itu, Erick juga menyinggung masa depan pelatih Nova Arianto. Ia menegaskan bahwa Nova telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan membawa tim ini lolos ke Piala Dunia U17. Sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian tersebut, Erick berencana untuk memperpanjang kontrak sang pelatih agar bisa terus membangun tim muda Indonesia yang lebih kuat. Namun, Erick juga mengingatkan para pemain agar tidak cepat berpuas diri. Ia menegaskan bahwa perjalanan mereka belum berakhir, karena masih ada tantangan besar di babak 8 besar. Indonesia berpotensi menghadapi tim-tim kuat seperti Jepang dan Uzbekistan, yang memiliki pengalaman serta kualitas permainan tinggi. Erick berharap para pemain tetap fokus dan bekerja keras untuk menghadapi laga berikutnya. Ia menekankan bahwa lolos ke Piala Dunia bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi justru awal dari tantangan yang lebih besar. Dengan mentalitas yang tepat dan kerja sama tim yang solid, ia yakin Indonesia bisa terus melangkah lebih jauh di kompetisi ini. Tak hanya itu, kabar baik lainnya juga datang untuk skuad Garuda Muda, di mana PSSI bersama Prabowo Subianto dikabarkan telah menyiapkan bonus besar bagi para pemain jika berhasil menjuarai Piala Asia U17. Sebelumnya, PSSI telah menjanjikan hadiah sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan tim lolos ke Piala Dunia U17. Namun, jika mampu mengangkat trofi Piala Asia, jumlah bonus yang diberikan akan berlipat ganda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa ini adalah bentuk dukungan penuh terhadap perjuangan Garuda Muda. Ia berharap tambahan motivasi ini bisa semakin membakar semangat para pemain untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Kami ingin para pemain memiliki mental juara. Jika mereka bisa membawa pulang trofi Piala Asia, bonus yang diberikan akan lebih besar lagi, ujar Erick pada wartawan.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan ini bukan hanya untuk para pemain, tetapi juga untuk kebanggaan bangsa. Oleh karena itu, Erik meminta tim untuk tetap fokus dan tidak meremehkan lawan di babak selanjutnya. Ngeri, Ikram Al-Ghiffari jadi kiper terbaik di Piala AFF U19 2024. Nadeo Argawinata beri ucapan selamat. Netizen sarankan Nadeo untuk contoh Ikram meskipun muda tapi sudah banyak prestasi. Penampilan gemilang kiper muda Timnas U19 Indonesia, Ikram Al-Ghiffari, berhasil mencuri perhatian publik, termasuk dari kiper senior Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata. Dalam pernyataannya, Nadeo menyebut Ikram sebagai salah satu kiper masa depan yang memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama Timnas Garuda. Prestasi Ikram di Piala AFF U19 2024 menjadi bukti nyata akan talentanya. Kiper muda ini tampil luar biasa sepanjang turnamen dan berhasil membawa Timnas U19 Indonesia meraih gelar juara setelah mengalahkan Thailand di partai final. Dalam pertandingan tersebut, Ikram mampu menjaga gawangnya tetap perawan, mencatatkan clean sheet yang sangat krusial untuk kemenangan tim. Gelar ini mengulang sejarah Timnas U19 Indonesia yang pernah menjadi juara di ajang yang sama pada tahun 2013. Tak hanya mengantarkan timnya meraih trofi, Ikram juga menyabet gelar individu sebagai kiper terbaik Piala AFF U19 2024. Penampilannya sepanjang turnamen sangat solid, dengan torehan 4 kali clean sheet dari 5 laga yang dimainkan. Hanya saat melawan Timor Leste Ikram kebobolan 2 gol, menjadikannya salah satu pemain paling konsisten di ajang ini. Melihat pencapaian ini, Nadeo Argawinata memberikan apresiasi tinggi kepada Ikram. Menurutnya, selain memiliki teknik yang baik, Ikram juga dianugerahi postur tubuh yang ideal untuk seorang penjaga gawang. Dalam sebuah konferensi pers usai laga semifinal Piala Presiden 2024 di Pura Mangkunegaran Solo, Nadeo menyampaikan pesan penting kepada Ikram. Ia mengingatkan bahwa untuk bisa bertahan di level tertinggi sepak bola, bakat saja tidak cukup. Pemain juga harus memiliki pola hidup yang disiplin, gaya hidup yang sehat, dan dedikasi penuh untuk terus berkembang. Sebagai salah satu kiper andalan Timnas Indonesia, Nadeo juga berharap prestasi Ikram ini bisa menjadi motivasi bagi para pemain muda lainnya. Ia menilai bahwa keberhasilan Timnas U19 di Piala AFF 2024 dapat menjadi awal yang baik untuk perkembangan sepak bola Indonesia di masa depan. Keberhasilan Ikram dan tim asuhan Indra Syafri ini memang layak dirayakan. Indra sendiri kembali mencatat sejarah dengan mengulang prestasi yang ia raih pada 2013 bersama generasi emas Evan Dimas. Kemenangan ini memberikan harapan besar bahwa generasi muda sepak bola Indonesia terus berkembang dan siap membawa nama Indonesia bersinar di level internasional. Dengan pembinaan yang tepat, Ikram Al-Ghiffari dan rekan-rekannya memiliki peluang besar untuk menjadi tulang punggung Timnas Indonesia di masa depan. Kode keras, Mark Klok bilang pernah jadi tetangganya Patrick Kluivert saat di Belanda. Kedatangan Kluivert ke timnas membuat Mark Klok ingin kembali bergabung dengan skuad Garuda. Mark Klok tampaknya sangat bersemangat untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. Gelandang andalan Persib Bandung ini bahkan membuka cerita mengenai kedekatannya dengan pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Klok yang sebelumnya menjadi pemain kunci di lini tengah timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong, kini berharap untuk mendapat kesempatan kembali setelah lama absen. Pada masa kepelatihan Sintayong, Klok dikenal sebagai pengatur serangan di tengah lapangan. Namun, seiring berjalannya waktu, kedatangan gelandang baru seperti Tom Haye dan Ivar Jenner membuat posisinya mulai terancam. Ditambah lagi, masalah cedera yang kerap mengganggu membuat Klok jarang mendapatkan kesempatan bermain. Terakhir kali dirinya dipanggil untuk membela timnas Indonesia pada Maret 2024. Namun sejak itu namanya lebih jarang terlihat dalam daftar panggilan skuad Garuda. Kini, setelah Sintayong dipecat pada awal 2025 dan digantikan oleh Patrick Kluivert, Klok semakin termotivasi untuk kembali membela timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu, yang baru saja ditunjuk untuk mengarahkan Garuda, tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pemain berpengalaman. Klok merasa bahwa ia bisa memberikan kontribusi positif bagi Kluivert, terutama dalam membantu timnas Indonesia mencapai tujuannya yang ambisius.
yaitu lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan posisi timnas Indonesia yang cukup strategis di klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, harapan untuk lolos ke putaran final semakin besar. Di bawah Kluivert, Indonesia kini berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, dan 4 pertandingan tersisa menjadi kunci untuk mempertahankan peluang tersebut. Klok tentu ingin menjadi bagian dari skuad yang membantu Indonesia meraih tiket ke Piala Dunia pertama mereka. Sementara itu, dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya, Klok berharap dapat mengembalikan posisi pentingnya di lini tengah, melengkapi potensi timnas Indonesia yang saat ini sedang menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Bagi Klok, kesempatan untuk kembali mengenakan jersey timnas Indonesia bukan hanya soal ambisi pribadi, tetapi juga untuk memberikan kontribusi nyata dalam sejarah sepak bola Indonesia. Alhamdulillah, Tristan Goijer siap dinaturalisasi secepatnya. Pemain ini pernah satu tim dengan bintang Argentina Lisandro Martinez, pengalaman dan skill mereka pun tak jauh beda. Tristan Goijer kini menjadi salah satu nama yang menarik perhatian di dunia sepak bola, terutama karena potensi besar yang dimilikinya dan darah Indonesia yang mengalir dalam tubuhnya. Pemain muda berposisi bek tengah ini merupakan keturunan Maluku melalui sang ibu. Meskipun lahir di Belanda, tepatnya di Blaricum pada 2 September 2024, Tristan memiliki hubungan kuat dengan Indonesia, yang membuatnya menjadi kandidat potensial untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Tristan, yang saat ini berusia 18 tahun, sedang memulai perjalanan cemerlang dalam karir sepak bolanya. Meskipun belum bermain di tim utama Ajax Amsterdam, dia sudah menghabiskan sebagian besar waktunya di akademi dan tim U21 Ajax sejak bergabung dengan klub tersebut pada 2016. Sebelum membela Ajax, Tristan bermain untuk Almere City, yang menjadi tempat awalnya menunjukkan bakatnya. Seiring berjalannya waktu, Tristan terus berkembang, dan saat ini ia terbilang sebagai bek muda yang penuh potensi. Salah satu momen yang mencatatkan nama Tristan dalam perjalanan karirnya adalah kesempatan untuk bermain bersama bek hebat asal Argentina, Lisandro Martinez, yang saat itu menjadi bagian dari Ajax. Meski Tristan belum bermain dalam tim utama bersama Martinez, mereka sempat berlatih bersama dalam beberapa tahun di Ajax, dari 19 hingga 2022. Adanya kesempatan untuk bekerja bersama pemain seperti Lisandro Martinez memberi Tristan pengalaman yang tak ternilai. Tidak menutup kemungkinan bahwa gaya permainan dan kualitas Lisandro Martinez turut mempengaruhi perkembangan Tristan di lini belakang. Dengan usia yang masih muda, Tristan memiliki peluang besar untuk bermain di Piala Dunia U20 2023, yang akan diselenggarakan di Indonesia. Penampilannya di level junior yang terus meningkat membuka kesempatan baginya untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia U20. Bersama Justin Hubner, bek keturunan Indonesia lainnya yang lebih dulu tampil di tim U20, Tristan bisa membentuk duet solid di lini belakang Garuda Muda. Selain itu, dengan darah Indonesia yang dimilikinya, Tristan diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dalam ajang-ajang internasional di masa mendatang, mengikuti jejak pemain keturunan Indonesia yang kini tengah bersinar di Eropa. Kedepan, jika berhasil menembus tim utama Ajax atau klub Eropa lainnya, Tristan Goijer memiliki potensi besar untuk menjadi pemain andalan timnas Indonesia, baik di level U20 maupun di tim senior. Ini baru mantap. Kevin Dix tampil mentereng di laga versus Dinamo Minsk. Latihannya bersama timnas Indonesia langsung jadi sorotan media Denmark. Menurut mereka Kevin makin gacor setelah kembali dari timnas. Nama Kevin Dix, pemain keturunan Maluku yang kini membela timnas Indonesia, berhasil mencuri perhatian dunia sepak bola internasional. Penampilannya yang gemilang bersama FC Copenhagen tidak hanya mengharumkan nama klub, tetapi juga membawa timnas Indonesia menjadi sorotan di media Eropa. Dalam laga UEFA Conference League antara Dinamo Minsk dan FC Copenhagen yang digelar di Mehdi Hussein Z Stadium, Kevin menjadi pahlawan kemenangan timnya. Gol kemenangan yang dicetak melalui tendangan penalti di menit ke-55 memastikan Copenhagen unggul dengan skor 2-1. Keberhasilan ini menjadikannya pemain pertama dari timnas Indonesia yang mampu mencetak gol di kompetisi bergengsi tersebut. Berkat performa impresifnya, Kevin Dix disebut-sebut sebagai salah satu talenta terbaik yang dimiliki timnas Indonesia, tidak hanya di Conference League,
namanya juga mulai dihubungkan dengan kemungkinan bermain di Bundesliga, liga utama Jerman yang dikenal memiliki kompetisi ketat dan berkualitas tinggi. Rumor ini semakin santer setelah media olahraga terkemuka di Jerman menyoroti kiprahnya. Dalam ulasannya, jurnalis Florian Plettenberg dari menyebut Kevin Dix sebagai pemain timnas Indonesia yang memiliki kualitas untuk bersaing di Bundesliga. Bahkan, Borussia Mönchengladbach dikabarkan telah memasukkan nama Kevin dalam daftar target mereka untuk bursa transfer musim dingin. Jika rumor ini menjadi kenyataan, Kevin berpeluang menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang berlaga di Bundesliga, sebuah pencapaian luar biasa yang akan membuka jalan bagi pemain-pemain lainnya. Media Denmark, Bold.dk, juga turut mengulas performa Kevin Dix dalam laga melawan Dynamo Minsk. Dalam wawancara, Kevin mengungkapkan rasa bangganya bisa membantu tim meraih kemenangan di pertandingan penting tersebut. Ia juga mengaku semakin percaya diri dengan kemampuannya untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Kesuksesan Kevin tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Nama Indonesia kini semakin dikenal di kancah internasional, terutama di Jerman, berkat sorotan media yang menyebut Kevin sebagai representasi timnas Garuda. Langkah Kevin Dix yang terus menanjak ini menjadi inspirasi bagi para pemain muda Indonesia untuk bermimpi lebih besar. Dengan kerja keras dan konsistensi, ia membuktikan bahwa talenta Indonesia mampu bersaing di panggung global. Perjalanan karirnya akan menjadi salah satu cerita sukses yang layak untuk terus diikuti. Bangga, Christian Gonzalez ungkap timnas Indonesia selangkah lagi selevel dengan tim Eropa jika ditangani Patrick Kluivert, siap berlaga di Piala Asia dan Piala Dunia 2026. Ex-bintang timnas Indonesia, Christian Gonzalez, turut memberikan pandangan terkait penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar Garuda. Pemain yang akrab disapa El Loco ini tak ketinggalan menyinggung pemecatan Sintayong yang sebelumnya menangani timnas Indonesia. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu, 8 Januari 2025, Gonzalez membagikan refleksinya mengenai perubahan besar yang terjadi di kursi kepelatihan. Dalam unggahannya, Gonzalez mengenang pesan dari almarhum Alfred Riedel, mantan pelatih timnas Indonesia yang juga pernah membimbing El Loco. Ia mengaitkan pesan itu dengan situasi yang dihadapi Sintayong sebelum meninggalkan posisinya sebagai pelatih. Menurut Gonzalez, harapan yang diusung Sintayong memiliki kemiripan dengan apa yang pernah disampaikan Riedel, yakni fokus pada pengembangan sepak bola Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kini, Patrick Kluivert resmi mengambil alih tongkat estafet sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Mantan striker timnas Belanda itu membawa pengalaman yang mumpuni, baik sebagai pemain maupun pelatih, untuk membimbing skuad Garuda menuju target besar. Dalam pernyataannya kepada media, Kluivert mengungkapkan optimismenya terhadap potensi timnas Indonesia dan berkomitmen menjawab tantangan yang ada. Ia menetapkan target ambisius untuk membawa Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya. Gonzalez pun menyampaikan harapan tinggi terhadap Kluivert. Ia percaya bahwa pengalaman dan rekam jejak pelatih asal Belanda itu bisa menjadi katalisator bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Namun, Gonzalez juga menekankan pentingnya dukungan penuh dari seluruh elemen, baik pemain, pengurus, maupun supporter, untuk mewujudkan mimpi besar tersebut. Selain itu, Kluivert diharapkan mampu melanjutkan fondasi yang telah dibangun oleh Sintayong, termasuk memanfaatkan kekuatan pemain naturalisasi dan keturunan yang semakin banyak memperkuat timnas Indonesia. Gonzalez juga percaya bahwa visi strategis Kluivert, ditambah dengan kerja keras para pemain, dapat menciptakan generasi baru yang kompetitif di kancah internasional. Langkah pertama Kluivert akan dimulai dengan persiapan menghadapi laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Ia memiliki misi untuk membawa Indonesia melewati rintangan berat melawan tim-tim kuat seperti Australia dan Bahrain. Dengan segala optimisme yang terbangun, era baru di bawah kepemimpinan Kluivert diyakini dapat menjadi momentum kebangkitan bagi sepak bola Indonesia. Mentereng, media Vietnam ketar-ketir jika timnas Indonesia diperkuat oleh Ole Romeni. Striker ini diprediksi bisa buat mereka dibantai 10-0 oleh timnas Indonesia jika bertanding lagi.
Media Vietnam memberikan sorotan menarik terkait potensi besar yang dimiliki oleh Romeni, striker berusia 24 tahun yang akan segera resmi dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia, setelah menyelesaikan berbagai prosedur, termasuk pemeriksaan kesehatan. Proses naturalisasi Romeni hanya tinggal menunggu pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan langkah ini sudah berada di jalur yang tepat. Romeni, yang saat ini bermain untuk Oxford United di kasta kedua Liga Inggris, diharapkan membawa dimensi baru dalam lini serang timnas Indonesia. Kehadiran pelatih Patrick Kluivert juga menjadi faktor pendukung, mengingat pengalaman dan strategi yang ia miliki untuk memaksimalkan kemampuan pemain seperti Romeni. Penyerang asal Belanda ini memiliki rekam jejak impresif, termasuk pengalaman membela timnas Belanda di kelompok umur U18 hingga U20. Karir Romeni mencapai puncaknya pada musim 2022-2023, ketika ia mencetak 11 gol untuk FC Emmen di Eredivisie. Setelah sempat memperkuat FC Utrecht, ia kemudian bergabung dengan Oxford United pada paruh pertama musim ini. Meski kontrak jangka panjangnya baru diumumkan secara resmi, kabarnya Romeni akan tetap berada di klub Inggris tersebut selama 3,5 tahun ke depan. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, bahkan memberikan pujian khusus kepada sang striker, menyebutnya sebagai pemain yang memiliki potensi luar biasa. Media memprediksi bahwa Romeni akan menjadi salah satu pemain bintang di timnas Indonesia. Kombinasi pengalaman bermain di Eropa, kemampuan mencetak gol, dan fleksibilitasnya di lini serang dinilai dapat memberikan pengaruh besar bagi skuad Garuda. Kehadirannya sangat dinantikan, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Maret 2025 mendatang, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi dua laga penting melawan Australia dan Bahrain. Pelatih Patrick Kluivert menargetkan 4 poin dari dua pertandingan tersebut untuk menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Dunia. Selain Romeni, PSSI juga sedang memproses naturalisasi pemain lain, salah satunya Hairori Edewal, yang diharapkan sudah bisa bergabung pada laga tersebut. Jika semua berjalan sesuai rencana, Romeni berpotensi menjadi ikon baru sepak bola Indonesia. Langkah ini mencerminkan ambisi besar PSSI untuk memperkuat skuad Garuda dan membawa mereka bersaing di level internasional. Dengan kombinasi pemain naturalisasi berkualitas dan strategi baru, timnas Indonesia semakin siap menghadapi tantangan besar di masa depan.